Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita secara online. Dan firman Tuhan pagi ini berjudul pencari mujizat. Mungkin bagi saudara ini terlalu terlalu ekstrim dengan kata-kata pencari mujizat. Tapi kalau saudara tahu bahwa banyak sekali orang ingin mujizat-mujizat terjadi dalam hidup mereka. Kalau ada seorang yang tidak punya uang misalnya, lalu dia mendengar ada seorang di sana, orang pandai di sana yang punya kemampuan untuk menggandakan uang. Banyak sekali orang pergi ke sana dan ingin supaya ketika dia menyerahkan uang mungkin 100.000, uang itu bisa menjadi 500.000. Ketika dia memberikan 500.000, uang itu bisa menjadi 1 juta. Demikian seterusnya, karena mereka percaya kepada mujizat itu, mereka mencari mujizat itu. Kalau ada orang yang sakit dan mereka ingin sembuh dan pergi kepada dokter dan tidak sembuh-sembuh, dia pergi ke satu orang dan orang lain, masing-masing orang yang disebut sebagai orang pandai, dan mereka mencari mujizat itu supaya mereka mendapatkan mujizat itu. Dan demikian pula dalam teks yang akan kita pelajari pagi hari ini, ada banyak sekali sebenarnya pada masa Yesus orang-orang mencari mujizat. Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, kami ingin kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang istimewa, kami boleh mendengarkan suara Tuhan dan kami boleh dikuatkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami ketika kami belajar pagi hari ini. Kami dikuatkan oleh Tuhan, kami ditegur oleh Tuhan, kami dinasihati oleh Tuhan. Dan kami bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan sekalipun kami tidak melihat mujizat itu. Bapak, terima kasih, kami berdoa mohon urapan-Mu atas diri hamba, karena hamba adalah orang biasa yang tidak mampu untuk menelaah seluruh firman Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Maka firman Tuhan ini akan sulit sekali untuk dipahami. Bapak, terima kasih, kami berdoa mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teks yang kita baca pada pagi hari ini adalah teks yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54, cukup panjang itu, kira-kira ada 10 atau 11 ayat, dan ini merupakan rangkaian seri khotbah dengan 7 mujizat Yesus di dalam Injil Yohanes. Jadi ini seri ini khotbah yang kedua. Khotbah yang pertama minggu lalu, ada khotbah yang kedua. Kita akan mempelajari 7 mujizat Yesus dalam Injil Yohanes. Saudara tahu bukan cuma 7 sebenarnya mujizat yang disampaikan, yang dipertontonkan Yesus kepada orang banyak. Dia banyak sekali mujizat. Mari kita coba lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20, buka Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 20, kita lihat ayat yang ke-30. Di situ disebutkan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat di dalam kitab ini. Banyak, Yohanes mengatakan banyak sekali mujizat, tanda yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang sebenarnya harus bisa dicatat, tapi dia hanya mencantumkan 7. Dan ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat dengan tujuan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 7 saja, Yohanes bilang, 7 saja sudah cukup. Tidak usah tulis panjang lebar mengenai mujizat itu. Karena dia hanya mengatakan ini ada mujizat yang bisa meyakinkan engkau. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam teks ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa tanpa mujizat pun kita harus percaya kepada Dia. Mari kita buka Yohanes pasal 4 ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri.
Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar, pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara, hal pertama yang ingin kita lihat dalam khotbah pagi hari ini, saudara, Tuhan mengajarkan melalui teks ini kita tidak boleh percaya karena adanya mujizat. Alasan kita percaya kepada Yesus bukan karena kita melihat mujizat. Saudara lihat dalam ayat 45 ini, maka setelah ia tiba di Galilea, orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada waktu Yesus mengadakan pesta Paskah di Yerusalem. Di saat itu Yesus masuk ke Yerusalem dan Yesus mengobrak-abrik para penjual makanan, penjual binatang, penjual hewan korban, segala macam di bait Allah, dan Yesus mengobrak-abrik itu dan mereka bertanya kepada Yesus, tanda apa? Tanda apa yang bisa engkau berikan kepadaku, kepada kami, bahwa engkau layak, engkau berhak untuk melakukan semuanya itu. Dan Yesus mengabarkan mengenai siapa dirinya, bahwa kalau engkau rubuhkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara, banyak hal yang dibuat oleh Yesus di Yerusalem, dan beberapa orang mulai percaya kepadanya, khususnya para murid Yesus. Dan ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan di Yerusalem, Yesus kembali ke Galilea. Nah, perhatikan di sini. Yesus berkata bahwa seorang nabi tidak disambut di negerinya sendiri, tidak dihormati di negerinya sendiri. Dalam ayat 44 disebutkan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tapi Yesus pergi ke Galilea, dan saudara lihat di situ, orang Galilea pun menyambut dia. Bagaimana mungkin ayat 44 dikatakan ada seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri? Kita tahu Yesus berasal dari provinsi Galilea, dan Yesus kembali ke Galilea, tempat dia asal. Dia berasal dari Nazaret, di situ, dan Yesus disambut oleh mereka. Yesus disambut oleh mereka. Lalu kenapa dia menyambut Yesus? Kenapa orang-orang Galilea itu menyambut Yesus sebenarnya? Apa yang mereka cari? Mereka sebenarnya tidak menghormati Yesus dalam kapasitasnya sebagai juru selamat. Mereka tidak menyambut dia sebagai Yesus dalam kapasitas sebagai Mesias. Karena mereka berpikir, saya tahu orang ini. Saya tahu orang ini adalah anak Yusuf, tukang kayu, dan kami tahu masa kecilnya. Kami tahu siapa dia. Tapi kenapa mereka menyambut
Yesus jawabannya adalah apa sebenarnya yang mereka nantikan. Kalau kita coba lihat dalam ayat 48, kita lihat di situ. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus berkata, kamu itu artinya, dia berkata kepada banyak orang, bukan hanya kepada pegawai istana ini. Kalau kamu tidak melihat tanda, maka kamu tidak percaya. Kamu ingin supaya ada suatu tanda yang membuktikan bahwa aku adalah Mesias. Jadi orang-orang Galilea mendengar, mereka hadir di Yerusalem itu. Dan ingin lihat tanda apa yang Yesus ingin tunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ketika pegawai istana ini datang kepada Yesus. Dan pegawai istana minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan mereka berpikir inilah kesempatan bagi kami untuk melihat tanda itu. Inilah kesempatan bagi kami untuk melihat mujizat yang Yesus lakukan. Yang Yesus ingin lakukan. Jadi kalau seandainya Yesus mengatakan, mari kita pergi ke rumahmu. Mari kita pergi ke tempatmu. Dan saya yakin sekali bahwa mereka akan berbondong-bondong untuk pergi dan melihat anak pegawai ini disembuhkan. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Karena Yesus tahu mereka hanya mencari tanda. Mereka hanya mencari mujizat. Semuanya ingin mencari mujizat. Tidak mencari Yesus sebenarnya. Ingin mencari mujizat. Saudara perhatikan. Semua tema ibadah yang bertemakan mujizat pasti penuh. Lihat saudara, kalau di gedung gereja sana ada orang pendeta yang punya karunia penyembuhan. Penuh sekali. Saya coba ingin tes sekali kalau misalnya ada khotbah bertema perpuluhan. Berapa banyak yang datang? Semua mencari mujizat. Lalu apakah kita tidak boleh berharap mujizat dari Tuhan? Mujizat bisa saja terjadi. Kita bisa berharap kepada mujizat. Tapi fokus kita bukan mujizat itu. Yesus mengkritik orang ini karena mereka hanya mencari mujizat. Tidak mencari Yesus. Tidak mencari kehendak Allah. Saudara, ketika Paulus di Listra, dia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Orang itu lumpuh dan Paulus melihat bahwa dia beriman dan bisa disembuhkan. Paulus berkata, bangunlah. Dan orang itu bangun. Mujizat terjadi. Dan ketika dia berjalan dan dia melihat ada di Tiatira ada seorang yang kerasukan roh jahat dan berkata-kata kepada Paulus dan mengganggu pelayanan Paulus. Dan dia berkata kepada orang itu, hei, pada roh yang merasuki orang itu, dan katakan, hei, pergi, keluar. Dan orang itu pun dibebaskan dari roh jahat. Mujizat terjadi. Mujizat pun terjadi. Dan ketika Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan biarkanlah duri dalam dagingku ini, duri, penyakitku ini hilang. Penyakitku ini hilang. Tapi apa kata jawab Tuhan? Apa jawab Tuhan? Dia berkata, biar cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Paulus. Justru dalam kelemahan itu engkau akan selalu bersandar kepadaku. Jadi ketika Paulus berdoa kepada Tuhan supaya dia disembuhkan, dia tidak mencari mujizat itu. Dia mencari kehendak Allah. Dia mencari kehendak Allah. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya, saudara mencari mujizat atau mencari Allah. Saudara, ironis sekali, orang Israel
Orang Israel, saudara lihat, Yesus banyak sekali melakukan tanda-tanda dan mujizat di depan mata mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang percaya kepada Yesus. Dan perhatikan coba kita lihat dalam Yohanes pasal 4. Satu kisah sebelum kisah ini, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saudara, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang dianggap orang buangan, desa Sikar, daerah Samaria. Dianggap sebagai daerah orang-orang buangan, orang-orang yang tidak dianggap bangsa lain yang tidak percaya kepada Yesus. Dan Yesus masuk ke desa itu dan bertemu dengan wanita ini. Dan Yesus bercerita kepadanya dan dia bawa seluruh desa Sikar itu datang kepada Yesus. Dan Yesus bercerita lebih banyak lagi kepada mereka. Dan lihat saudara, apa komentar orang-orang Sikar. Ayat 41, orang-orang Sikar itu berkata kepada wanita ini, berkata demikian. Dan lebih banyak lagi orang itu menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kamu tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Kenapa orang-orang di Sikar percaya kepada Yesus? Karena mujizat? Saya tidak disebutkan mujizat di sini. Tidak disebutkan itu. Dan berkata, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Kami mendengar Yesus. Kami mendengar perkataan Yesus. Dan kami percaya. Hanya mendengar perkataan Yesus. Dan percaya. Bukan karena mujizat. Jadi kualitas iman inilah yang harus saudara miliki. Berbanding terbalik dengan kisah dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 4, Yesus berbicara kepada orang-orang di Sikar dan mereka percaya kepada Yesus karena perkataan Yesus. Tapi Yohanes pasal 5 ada seorang buta. Orang Yesus menyembuhkan dia. Coba kita lihat Yohanes pasal 5. Ada orang lumpuh di kolam Bethesda dan Yesus menyembuhkan dia di pintu gerbang domba itu. Yesus menyembuhkan dia di pintu gerbang itu dan mereka bertanya-tanya siapakah yang menyembuhkan engkau? Siapakah yang menyembuhkan engkau? Lihat ketika dia menceritakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan engkau, ini bukan apa namanya, ini suatu pertunjukan mujizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus dan Yesus tunjukkan itu mujizat. Lihat, ada mujizat dan kau harusnya percaya kepadaku. Orang lumpuh ini ketika dia disembuhkan oleh Yesus dan dia bercerita kepada orang-orang Yahudi. Lihat ayat 15. Yohanes pasal 5:15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus. Lihat, mereka sudah melihat mujizat. Mereka sudah bersaksi. Orang itu sudah bersaksi, aku disembuhkan oleh Yesus. Sekalipun ada mujizat, mereka tidak percaya kepada Yesus. Saudara, jangan letakkan dasar imanmu atas dasar mujizat. Iman dia didasarkan atas mujizat adalah iman yang sangat dangkal. Kita percaya kepada Yesus hanya karena perkataan dia, bukan karena mujizat. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang haus akan mujizat. Bahkan sejak ketika mereka pertama kali menjadi cikal bakal bangsa. Musa diutus oleh Tuhan untuk pergi kepada bangsa Israel dan memberitahu kepada mereka, mari keluar. Allah telah mengutus aku untuk membawa engkau keluar dari Mesir. Dan Musa tanya, namamu siapa? Dan Tuhan beritahu namanya. Supaya mereka percaya kepada perkataan Musa. Tapi kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, Musa bingung. Orang Israel ini perlu mujizat. Lalu tanda apa yang mereka
harus tunjukkan kepada mereka supaya mereka percaya bahwa aku yang mengutus engkau. Lihat tongkatmu. Dilemparkanlah tongkat itu menjadi ular. Tanda seperti itulah, pegang lagi menjadi tongkat lagi. Kurang. Bukan cuma satu. Lihat tanganmu dan lihat tangannya, lihat masukkan ke dalam kantong baju dan dikeluarkan lagi tangannya punya penyakit kusta dan dimasukkan lagi kustanya sembuh. Bukankah itu mujizat? Dengan 2 tanda itu mereka tidak perlu, tidak cukup dengan 1 tanda. Mereka perlu 2 tanda untuk menentukan bahwa benar Allah kita adalah Allah yang hidup. Mereka keluar dari Mesir dengan melihat ada 10 mujizat. 10 mujizat yang Tuhan tunjukkan. Itulah yang terjadi di Mesir. Tidak terjadi pada diri mereka. Seharusnya itu sudah cukup bagi mereka untuk dapat percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Dan mereka keluar dari Mesir. Lalu mereka berhadapan ke laut. Dan mereka takut sekali karena mereka akan di belakang mereka ada tentara Mesir. Dan Musa memukul laut dan laut terbelah jadi 2. Dan mereka menyeberang. Bukankah itu mujizat? Kurang apa lagi? Kenapa tidak percaya kepada Tuhan? Karena ketika Musa berada di gunung yang 40 hari lamanya Musa tidak turun-turun. Apa yang terjadi dengan mereka? Wah, Musa sudah pergi. Allah kita tidak ada. Allah tidak mau, kita harus cari Allah lain yang bisa membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Lalu mereka buat patung lembu emas. Saudara, kalau saudara mencari mujizat, imanmu adalah iman yang dangkal. Bagaimana kalau saudara sakit dan berharap ada mujizat saudara sembuh? Tapi tidak pernah ada kesembuhan itu. Masihkah saudara percaya kepada Yesus? Masihkah saudara berharap, percaya sepenuhnya kepada Dia? Ketika saudara melihat bisnis saudara tidak lancar, dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong beri mujizat supaya terjadi kepada diriku. Dan Tuhan menunda-nunda itu. Tuhan tidak segera memberikan mujizat. Apa yang terjadi? Apakah saudara masih percaya kepada Tuhan? Iman tidak bisa didasarkan pada mujizat. Iman hanya bisa didasarkan pada perkataan Yesus saja. Jadi yang kedua, saudara, kisah berikutnya dalam ayat 45 sampai 47 akan menandakan kepada kita, akan menunjukkan kepada kita, kita harus percaya sekalipun mujizat itu tidak terlihat. Sekalipun mujizat itu tidak terlihat, kita harus percaya kepada Yesus. Perhatikan, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Jadi pegawai istana ini dari Kapernaum pergi ke Kana dan berjumpa dengan Yesus. Jadi dia berharap, Yesus, anakku sakit, ayo pergi ke Kapernaum dan sembuhkan dia. Sembuhkan dia. Lihat, dia minta seperti itu, tapi jawab Tuhan, jika kamu tidak melihat tanda-tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lihat saudara, kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya, kita akan bertemu dengan perkataan Yesus. Dan Yesus
ngomong seperti itu mungkin menegur kita. Dia menegur semua orang, kalau kamu tidak melihat tanda kamu tidak percaya. Dan Yesus ngomong banyak panjang lebar. Tapi pegawai istana sebagai seorang ayah, dia khawatir mengenai keadaan anaknya. Dia segera berkata kepada Yesus, dia berkata dalam ayat 49, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Datanglah sebelum anakku mati. Ketika ia melihat, ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Saudara lihat sini, permintaan pegawai istana ini adalah, yuk ikut aku yuk Tuhan. Supaya engkau hadir di sisi anakku, engkau memegang dia, dan dia sembuh. Dia minta Yesus datang. Tapi Yesus cuma pergilah, anakmu akan hidup. Wah, dari mana saya tahu anakku hidup? Dari mana saya tahu? Saya tidak lihat anakku. Karena aku pergi ke sini, karena anakku hampir mati. Mungkin saja dalam perjalanan dia dari tempatnya menemui Yesus. Berjam-jam dia berjalan dan dia bertemu di dalam perjalanan, mungkin dia hatinya begitu kacau karena anaknya sedang sekarat. Dan sekarang Yesus bilang, pergilah, anakmu akan hidup. Saudara, lihat apa yang ditunjukkan oleh pegawai ini ketika Yesus mengatakan, pergilah, anakmu akan hidup. Ayat 50 berkata, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Percaya anaknya hidup. Dia tidak melihat anaknya hidup. Tapi dia percaya kata-kata Yesus bahwa anaknya hidup. Sebenarnya di sini saudara, Yesus ingin mempertontonkan kepada kita suatu fokus yang berbeda yang ditunjukkan oleh Yesus kepada pegawai istana ini. Dia ingin supaya mujizat itu terjadi dan di depan mata dia. Tetapi Yesus tidak fokus kepada penyembuhan anaknya. Yesus tidak fokus kepada penyembuhan mujizat itu. Dia fokus kepada iman Bapa ini. Kamu percaya enggak kalau aku ngomong bahwa anakmu hidup? Dia tidak fokus kepada itu. Dia ingin supaya mereka, orang-orang ini, supaya pegawai ini percaya kepada Yesus. Dan itu terjadi. Pegawai ini percaya kepada Yesus. Saudara, Allah menuntut kita untuk percaya saja pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Percaya saja. Saudara, banyak sekali janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa dia akan menyertai kita. Dia banyak sekali memberi janji itu. Dan waktu kita merasa bahwa tidak ada mujizat itu, Yesus berkata, percaya saja. Pola ini saudara selalu ada. Percaya tanpa melihat. Percaya tanpa adanya mujizat itu terjadi. Selalu ada. Allah menuntut itu. Bukan karena mujizat lalu kita percaya kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat satu contoh dalam perjanjian lama. Ada seorang bernama Abram. Dia diberi janji oleh Tuhan, Abram, engkau akan punya anak. Engkau akan punya anak. Dan melalui anakmu dan keturunanmu seluruh bangsa akan dapat berkat. Tapi di masa tuanya dia belum punya anak. Istrinya sudah menopause. Istrinya sudah tidak bisa punya anak lagi dari kacamata manusia. Tapi perhatikan, coba lihat Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ini masalahnya. Upah bagaimana Tuhan? Ya Tuhan Allahku,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini di depan mata Abram. Tidak mungkin dia punya anak. Ayat 4. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, Eliezer ini, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan memberi contoh, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Dia tidak punya anak satu pun. Tapi dia, firman Tuhan, lihat bintang sebanyak itulah keturunanmu. Saat ini mata Abram tidak melihat realisasi dari janji itu. Saat ini mata dia tidak melihat bagaimana bukti dari mujizat-mujizat itu. Tetapi lihat ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Percaya apa? Percaya bahwa keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Sekalipun saat ini dia belum punya anak. Realitas di depan mata. Realitas di depan mata. Tidak mendukung sama sekali. Satu-satunya yang mendukung bahwa hal itu akan terjadi adalah firman Tuhan. Dan Abram percaya kepada Tuhan. Dan lihat timbal baliknya. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Engkau orang benar, Abram. Karena engkau percaya kepada perkataanku. Sekalipun mujizat itu tidak engkau lihat. Dalam perjanjian baru, kita melihat contoh yang luar biasa dari Yairus yang anak perempuannya sakit. Anak perempuannya sakit dan dia minta supaya Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Tapi ketika Yesus berjalan ke rumahnya, datang seorang dari keluarganya yang berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Orang ini tidak mungkin bohong. Anaknya benar-benar mati, nggak mungkin bohong. Tapi ayat 50, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Mana yang perlu saudara percayai? Realitas di depan kita atau perkataan Yesus? Sekalipun mujizat itu tidak ada. Apakah saudara percaya kepada Yesus karena saudara adanya mujizat? Atau hanya kata-kata Yesus? Hanya kata-kata Yesus. Saya tahu saudara, kita semua bergumul. Semua bergumul, tidak ada manusia yang tidak bergumul. Mungkin saudara di rumah sedang sakit. Saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa sembuh. Sekalipun aku tidak perlu ke dokter. Sekalipun aku tidak perlu minum obat. Saudara berdoa kepada Tuhan supaya mujizat itu terjadi. Tapi bagaimana kalau mujizat itu tidak terjadi? Apakah Anda percaya, masih percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara tahu bahwa kita hidup berdasarkan rencana Tuhan. Kita hidup berdasarkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki sesuatu yang terjadi pada diri kita, mujizat itu terjadi, semuanya akan kembali kepada kemuliaan namanya. Bukan untuk kita. Orang-orang yang mencari mujizat adalah orang-orang yang mencari kepentingannya sendiri. Tapi orang-orang yang mencari Allah adalah orang-orang yang ingin mencari kemuliaan Allah. Orang-orang yang mau taat
dan percaya, setia kepada apa yang Allah katakan. Saya mengajak saudara melihat kembali dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, ini maksud Yohanes mencatat semua tanda ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Ini berkenaan dengan keselamatan, saudara. Kita percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat realitas dari keselamatan itu. Kita melihat ada perubahan besar di dalam diri kita, tapi kita belum berada di surga. Kita belum bersama-sama dengan Dia. Tapi kita sudah disampaikan oleh Dia bahwa kita akan masuk surga. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi sekalipun realisasi keselamatan itu belum kita lihat. Tapi kepastian keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Kita tidak melihat itu. Yesus menghendaki supaya saudara percaya kepada Dia. Sudah banyak mukjizat dicatat dalam Alkitab, itu sudah cukup bagi saudara untuk percaya kepada Yesus. Saatnya nanti saudara akan melihat keselamatan itu. Anak pegawai istana ini bertemu dengan Yesus dan hanya percaya kepada Yesus, mukjizat itu terjadi. Kalau saudara percaya kepada Yesus, keselamatan itu menjadi milik saudara. Sekalipun saat ini secara kasat mata saudara mungkin tidak melihatnya. Saya ingin bersaksi kepada saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata akan keselamatan itu, tapi kita bisa merasakannya. Kita dekat sama Dia. Dia mengasihi kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan tiap-tiap hari. Dia tidak tutup mata terhadap kelemahan-kelemahan kita. Cari Yesus, maka mujizat itu akan terjadi. Bukan cari tanda, mujizat, supaya saudara percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama.